Di tengah sengitnya pertempuran antara Burin Junior melawan Gengkil, tampak sang pemimpin Kil yang bernama Natori memprovokasi Kaji. Ia menyindir bahwa pada dasarnya mereka sama-sama menggunakan kekerasan agar anak buah mereka patuh terhadap perintah. Meskipun terlihat serupa, Natori yang merasa paling berkuasa justru sangat membenci Kaji dan kelompok Bofurin yang tampil seolah-olah sebagai pembela kebenaran. Baginya, tindakan mereka tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan gengnya. Setelah terus-menerus menghina Bofurin, Kaji yang mulai muak akhirnya menyuruh Natori untuk menutup mulutnya. Sementara itu, terlihat Konggo sangat terkejut melihat Sakura yang tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena ketakutan, ia memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang Sakura secara bersama-sama. Namun, dalam waktu singkat, Sakura berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Melihat hal itu, Konggo pun semakin gemetar ketakutan. Di sisi lain, Sugawara terus menerima serangan dari lawannya sebagai bentuk penebusan karena merasa bersalah telah merepotkan para senior. Namun, ekspresinya yang tetap tersenyum membuat Kirishima semakin emosi. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Sugishita juga terlihat kesulitan melawan Mogami, yang gerakannya terlalu cepat untuk diantisipasi. Blood bahkan sempat berpikir Mogami adalah seorang Tomi Chouji Dao. Dengan mudah, Sugawara mampu menahan pukulan Kirishima dan menegaskan bahwa tersenyum adalah bagian dari estetikanya. Sementara itu, Sugishita berhasil menangkap kaki Mogami dan membantingnya dengan keras. Ia terlihat marah karena Mogami, seperti Sakura, terlalu mengandalkan ukuran tubuh dan kelincahan, sehingga menyulitkannya untuk menyerang dengan efektif. Kirishima terkejut melihat Sugawara yang tampaknya tidak merasakan sakit sedikit pun, bahkan mampu membalas setiap pukulan dengan keras. Mogami yang menyangka dirinya belum kalah akhirnya tak bisa bergerak karena kakinya sakit akibat cengkeraman Sugishita yang begitu kuat dan di luar nalar. Setelah pergelutan itu berakhir, adegan berpindah ke pertarungan mekanik antara Mitsuki dan Kaga. Kaga yang merasa lebih kuat terus meremehkan dan merendahkan Mitsuki yang menurutnya terlalu lembut. Bagi Kaga, orang lemah harus tunduk kepada yang kuat. Saat ia mencoba menahan kaki Mitsuki untuk menyerangnya, Mitsuki malah membalas dengan fakta-fakta menyakitkan. Ia mengenakan blazernya dan mengungkapkan bahwa dirinya malu sebagai sesama manusia melihat betapa tidak populernya Kaga di mata para gadis. Tersulut oleh ejekan itu, Kaga yang tidak tahan akan kenyataan mencoba menghajarnya sekuat tenaga. Di tengah perkelahian, Mitsuki teringat ucapan Kaga sebelumnya bahwa orang lemah harus tunduk pada yang kuat. Jika begitu, artinya Kaga juga orang lemah karena tunduk pada perintah Natori sebagai pemimpinnya. Meskipun Kaga mengaku hanya meminjamkan kekuatan dan semua pencapaian mereka adalah berkat dirinya sendiri. Namun, menurut Mitsuki, Kaga hanyalah yang terkuat dalam timnya sendiri, tidak lebih dari katak dalam tempurung. Apa yang Mitsuki lakukan setelahnya sebaiknya tidak dijelaskan terlalu detail, cukup diketahui bahwa Kaga tumbang dalam kondisi setengah sadar. Dengan tenang, Mitsuki menyuruh Kaga berhenti menyombongkan sesuatu yang sudah dimilikinya sejak lahir. Menurutnya, jika Kaga melakukannya, mungkin dia akan lebih populer di kalangan para gadis. Setelah Enomoto dan Kusumi berhasil membalikan keadaan, mereka bersama para anggota Bofurin lainnya menghampiri Sakura untuk melaporkan situasi terkini. Mendengar laporan tersebut, Sakura meminta mereka tetap waspada hingga semua musuh dikalahkan oleh Kaji. Ia juga menegaskan agar mereka segera memanggilnya jika keadaan menjadi genting, karena kali ini ia pasti akan datang membantu. Sesaat kemudian, Sakura terpaku melihat ekspresi Suo yang hendak menghajar lawannya yang sudah tak sadarkan diri. Awalnya, Suo enggan berhenti, tapi setelah mendengar Sakura marah pada dirinya sendiri karena sempat mengabaikan keselamatan teman-temannya, Suo pun sadar dan akhirnya menuruti perintah ketuanya. Di sisi lain, Ji tampak kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi dari Natori yang tak memberinya celah. Natori yang melihat sisi gelap dalam diri Kaji justru semakin bersemangat ingin merekrutnya. Menurutnya, Kaji punya potensi besar dan tidak cocok menjadi pahlawan. Saat Natori menyebutnya sebagai hewan buas, Kaji membenarkannya. Ia menceritakan bahwa saat SD, ia kerap dibuli hingga suatu hari amarahnya meledak. Begitu sadar, para pembuli sudah terkapar, sementara ia sendiri tidak mengingat apa-apa. Pengakuan itu membuat Natori semakin antusias, tapi bagi Kaji, itu adalah sisi mengerikan dalam dirinya yang sangat ia benci. Ia mengaku membenci saat tak bisa menolak naluri buas dalam dirinya. Beruntung, karena seseorang, ia belajar mengendalikannya dan menjadi manusia seutuhnya. Kaji lalu menyindir Natori yang ia anggap hanya pemimpin geng yang pura-pura kuat. Tersulut emosi, Natori menyayangkan perubahan Kaji menjadi hewan piaraan yang jinak. Ia ingin mengembalikan Kaji ke wujud aslinya, sosok yang dikendalikan oleh ketakutan dan kekerasan. Setelah berhasil menjatuhkan Kaji,
Natori menghina kelemahannya pasca taring miliknya dicabut. Ia terus menyerang sambil merendahkan orang-orang yang telah mengubah Kaji. Namun, Kaji akhirnya melancarkan serangan balik yang membuat senjata besi Natori penyok hanya dengan satu tendangan. Lihat wajah Kaji yang kembali dikuasai amarah, Natori justru semakin bersemangat, menikmati setiap pukulan yang diterimanya. Dalam kondisi tantrum, Kaji tak lagi mendengarkan apapun yang dikatakan Natori. Namun, tepat sebelum pukulan ke-10 dilayangkan, Kaji tersadar kembali. Ia mengingat janjinya pada Sakura yang belum ia tepati. Tak lama kemudian, Enomoto dan Kusumi datang, melaporkan bahwa para junior mereka juga sudah mengatasi musuh di bawah. Mereka meminta Kaji untuk menanggapi semangat para junior yang masih membara. Singkat cerita, setelah Anzai siuman dan melihat ketiga seniornya ada di sana, Enomoto memberitahu bahwa Nagato, teman mereka yang sempat pingsan, juga sudah bangun. Nagato yang merasa bersalah bersujud, bertanya kenapa mereka tetap menolongnya meski sebelumnya ia telah melarang mereka ikut campur. Sakura lalu menceritakan bahwa Suya sempat menangis karena tak punya kekuatan untuk menyelamatkan Nagato. Anzai juga rela babak belur demi menyelamatkannya. Namun, tanpa mengetahui semua itu, Nagato terus menunduk, enggan menatap siapapun. Jika ia memang tak ingin diselamatkan, setidaknya ia harus menjelaskan alasannya. Akhirnya, di tengah suasana yang emosional, Nagato berbicara. Ia merasa tak layak dimaafkan atas apa yang telah ia lakukan pada Anzai. Baginya, ia tidak pantas diselamatkan oleh siapapun, namun, Kaji menasihatinya. Tidak masalah jika kamu menganggap dirimu buruk, tapi Anzai tetap ingin menyelamatkanmu dan bahkan rela mengambil risiko demi itu. Pendapat kita tentang diri sendiri tidak selalu sama dengan pandangan orang lain, entah itu baik atau buruk.